Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita punya kewajiban atau tanggung jawab mendidik anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu adalah generasi penerus kita yang akan menggantikan kita sebagai orang tua untuk mengurusi dunia ini, agar kehidupan dunia ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Karena kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu tidak bisa diurus oleh orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Jadi untuk itu tugas kita salah satunya adalah mendidik anak-anak kita, membekali anak-anak kita yang nantinya ke depannya mereka bisa mengurusi bangsa atau negara ini dengan baik dan benar. Jangan sampai nantinya mereka tidak mengerti bagaimana caranya mengurusi bangsa ataupun negara ini. Paling tidak dia bisa mengurusi dirinya sendiri dan kemudian juga nantinya mengurusi keluarganya, juga orang tuanya seperti kita-kita ini. Itu yang harus kita ketahui. Maka untuk mengarah agar mereka itu bisa nantinya mengurusi atau menangani bangsa atau negara atau keluarga atau dirinya sendiri, kita harus mulai dari saat ini untuk memikirkan dan untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadikan anak-anak kita nantinya sudah mempunyai bekal hidup, bekal yang cukup, karena kedepannya tantangan, rintangan itu lebih berat daripada masa kita ini. Dan kalau kita sudah memahami dengan baik, maka kita harus melakukan beberapa hal yang bisa menjadikan anak-anak kita nanti
bisa menangani semua persoalan-persoalan di masa depan mereka nantinya. Jadi kalau saat ini kita biarkan anak-anak kita itu hidup begitu saja, hanya sekedar diberi makan, pakaian, atau tempat tinggal, maka apalah jadinya nanti kehidupan masa depan ini. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya sekedar itu, tapi harus dibekali banyak ilmu, pengalaman yang bisa menghadapi persoalan-persoalan kedepannya yang begitu rumit dan tidak mudah. Dan kalau kita melihat saat ini, banyak di antara kita sebagai orang tua yang mungkin tidak mengarah berbuat ataupun berpikir ke depan yang lebih baik untuk anak-anak kita itu. Bahkan ada yang seakan-akan anak-anak kita itu dijadikan alat, atau kalau di dunia perpolitikan itu dijadikan perahu untuk mencapai keinginan pribadi ataupun kelompoknya, sehingga tanpa disadari anak-anak itu menjadi korban nafsu orang-orang tua dan tidak memikirkan anak-anak itu untuk kedepannya mau jadi apa, mau jadi seperti apa. Kalau ada yang seperti itu, ya sungguh sangat disayangkan. Padahal kalau kita itu jujur, yang sebenarnya anak-anak kita itu butuhkan untuk masa depan mereka, dan kalau kita memang peduli kepada masa depan anak-anak kita itu sebagai penerus kita nantinya, ya tentunya anak-anak kita itu akan dibekali ya keimanan, ya ketakwaan, dan juga keterampilan yang mengarah untuk kehidupan mereka nantinya setelah dewasa atau setelah mereka berkeluarga, bermasyarakat, dan juga terkait dengan pekerjaan agar mereka nanti bisa bekerja mencari nafkah sehingga kehidupan mereka bisa hidup dengan layak, dengan baik. Karena juga tidak bisa kita pungkiri, salah satu penyebab kehidupan seseorang itu bisa
berantakan, bisa bermasalah yang rumit adalah karena masalah ekonomi, masalah uang. Walaupun kita tahu uang itu bukan segala-galanya, tapi kalau kondisi seseorang atau sebuah keluarga, persoalan uang atau ekonomi itu bermasalah, maka biasanya akan berpengaruh di dalam kehidupannya. Kalau pengaruhnya positif, ya alhamdulillah, itu yang diinginkan. Tapi biasanya pengaruhnya mengarah negatif, sehingga di dalam rumah tangga yang ada biasanya keributan, cekcok, dan bisa mengarah perceraian. Padahal yang diinginkan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi itu yang harus kita pahami, sehingga kita persiapkan anak-anak kita itu dengan keterampilan bagaimana dia bisa mencari rezeki nantinya dengan lebih baik atau mudah, sehingga dengan rezekinya yang cukup, maka kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangganya bisa tercukupi. Walaupun juga kita akui sebenarnya kuncinya adalah iman dan takwa. Kalau iman dan takwanya itu sudah cukup lumayan baik, maka orang yang beragama Islam ketika dia diberi oleh Allah sebuah nikmat rezeki yang menyenangkan, dia akan bersyukur. Dan ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan, maka dia akan bersabar. Maka dari dasar itulah kita sebagai orang tua harusnya membekali anak-anak kita juga tentang agama, tentang keimanan, dan tentang ketakwaan. Agar nantinya kalau hidup anak-anak kita itu dalam posisi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia diberi oleh Allah kelebihan, diberi rezeki, maka anak kita itu harapannya dia tidak sombong, tidak ria, tidak poya-poya. Harapannya dia itu tambah bersyukur kepada Allah, tambah taat, banyak beramal, banyak beribadah. Kalau anak kita itu dibekali dengan iman dan takwa yang baik, itu harapannya. Walaupun juga ditambah dengan bagaimana mencari rezeki, bagaimana kita itu harus bisa membekali anak-anak kita dengan keterampilan tadi. Dan di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan di dalam surat Jum'ah yang salah satu ayatnya mengatakan bahwa kita itu disuruh untuk sholat, dan setelah sholat kita disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki atau mencari karunia Allah.
Artinya dua hal itu yang harusnya disiapkan untuk anak-anak kita. Untuk beribadah, salah satunya sholat, bagaimana anak kita itu bisa mengerjakan ibadah dengan baik. Contohnya ya sholat itu, bagaimana anak-anak kita itu sholat dengan tertib, tidak bolong-bolong, apalagi meninggalkan sama sekali, itu jangan sampai terjadi, karena itu tiang agama dalam sebuah hadis seperti itu. Dan kemudian bertebaran di muka bumi mencari rezeki. Nah, itu yang harus kita motivasi, kita beri pelajaran, beri arahan agar mereka itu punya keterampilan, agar jangan sampai ketika dia sudah harus bertanggung jawab kepada keluarganya untuk menafkahinya, jangan sampai anak itu bingung mau kerja apa, mau kerja ini tidak bisa, mau kerja itu tidak punya keterampilan, sehingga kebingungan. Nah, itu agar anak itu tidak bingung tadi atau nantinya tidak bisa apa-apa, maka cobalah mulai saat ini kita pikirkan, kita beri nasihat, kita beri wawasan, kita beri pengertian. Jangan malah sebaliknya, seperti yang saya sampaikan awal tadi, jangan sampai anak-anak kita itu dijadikan alat untuk memenuhi nafsu-nafsu kita sebagai orang tua. Umpamanya agar kita itu tenar, agar kita itu sukses, atau dianggap orang penting dan lain-lain, kita gunakan alat atau kita gunakan anak-anak itu sebagai batu pijakan untuk karier kita umpamanya. Nah, itu ya sangat disayangkan kalau sampai seperti itu, sehingga kita itu terlihat atau terkesan tidak memperdulikan masa depan anak-anak kita. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau selama ini atau kemarin-kemarin mungkin kita memanfaatkan anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan yang ya sepertinya meriah, wah dan lain-lain, tapi untuk kedepannya tidak menjanjikan apa-apa, tidak menambah ilmu pengetahuan, tidak menambah iman takwa, tidak menambah keterampilan untuk menghadapi masa depan tadi, sehingga anak itu kedepannya ya tidak bisa apa-apa dan tinggal menyesali saja nantinya, karena ternyata apa yang dilakukan dulu tidak memberikan manfaat yang lebih baik untuk kehidupan mereka, hanya sebagai kenangan saja. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dengan apa yang saya sampaikan ini, harapannya ya marilah kita rubah cara menyikapi anak-anak kita. Jangan kita korbankan anak-anak kita demi kepentingan hawa nafsu kita. Jangan sampai seperti itu. Maka arahkan anak kita paling tidak di dalam rumah diberi nasihat, atau di dalam sebuah pengajian kita beri wawasan,
keimanan dan ketakwaan. Atau pada saat ini mungkin sudah zaman modern, istilah ngaji itu sudah tidak hanya di masjid atau musola, karena sudah ada HP atau komputer. Maka itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu juga yang saya coba untuk memecahkan persoalan itu, yaitu dengan membuat tayangan seperti ini, YouTube seperti ini, agar yang tidak ngaji atau malu, maka dia bisa melihat tayangan atau video lewat YouTube. Bisa dilakukan ataupun dilihat kapan saja, sewaktu ada waktu yang longgar, entah itu siang, entah malam, entah pagi, ataupun sore. Tapi kalau sudah diberikan sebuah wawasan seperti ini dan tidak mau melihat atau mendengarnya, ya saya sebagai orang tua yang punya kewajiban mendidik anak-anak di sekitar kita ini, maka sudah saya lakukan. Jangan sampai saya juga salah nantinya di hadapan Allah. Kenapa saudara seiman yang khususnya anak-anak tadi kok tidak dididik, tidak diarahkan, sehingga mereka tidak karuan umpamanya, iman takwanya tidak jelas, kemudian kehidupannya jadi semerawut umpamanya. Jadi dengan cara seperti ini mudah-mudahan ini salah satu upaya agar kita itu tidak termasuk orang yang lalai membiarkan keadaan anak-anak kita dengan keadaan yang tidak terurus. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.